pernah ada rasa cinta antara kita, kini tinggal kenangan. Ingin ku lupakan semua tentang dirimu, namun tak lagi yang seperti dirimu, oh kekasih. Jauh kau pergi meninggalkan diriku, di sini aku merindukan dirimu. Ingin ku coba menjadi penggantimu, namun tak lagi yang seperti dirimu, oh kekasih. Jauh kau pergi meninggalkan diriku, di sini aku merindukan dirimu. Ingin ku coba mencari penggantimu, namun tak lagi yang seperti dirimu, oh kekasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Obsesi dimanapun berada. Senang sekali bisa berjumpa kembali dalam program Obsesi, obrolan sehat seputar Oki. Acara ini disiarkan langsung dari ruang media center Revolusi KIA, Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan, Komering Ilir, dan acara ini didukung oleh Bank Sumsel Bubble. Seperti biasa, selama lebih kurang 1 jam ke depan, kita akan mengupas tema-tema menarik seputar kesehatan. Dan tema kita pada hari ini adalah program Revolusi KIA di Puskesmas Muara Burnai. Acara ini akan dipandu oleh saya, Cek Mala, dan rekan saya, Bunda Novi. Iya, untuk diketahui Bunda Novi ini adalah pengelola program pelayanan kesehatan ibu hamil di Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Jadi saya hari ini ditemani oleh ahlinya ya di bidang pelayanan kesehatan pada ibu hamil. Iya, terkait tema kita pada hari ini yaitu program Revolusi KIA di Puskesmas Muara Burnai. Ya, tentunya kita telah menghadirkan narasumber ya Bunda ya. Ada siapa Bu? Iya. Saat ini narasumber kita sudah hadir, Bapak Abdullah SKM selaku pimpinan Puskesmas Muara Burnai. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Alhamdulillah. Sebelumnya boleh Pak kita sapa dulu sahabat saya yang ada di rumah. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Obsesi di mana saja berada. Di sini kami akan perkenalkan diri. Nama Bapak Abdullah SKM. Kami selaku pimpinan Puskesmas Muara Burnai. Jadi kami selalu menghimbau dan mengingatkan dan mengajak seluruh masyarakat sahabat Obsesi di mana saya berada bahwa
sekarang ini masih COVID-19 masih berada di sekitar kita. Marilah kita tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19 ini. Yang pertama, kita memakai masker dengan baik dan benar. Jangan sampai memakai maskernya digantung saja, Bu Cinala dan Bu Nopi. Kemudian kita tetap mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Kemudian kita tetap menjaga jarak dan juga memakan makanan yang bergizi dan bersih. Kemudian kita tetap berolahraga secara rutin minimal setengah jam untuk satu harinya. Dan jangan lupa kita untuk berdoa agar COVID-19 ini cepat berakhir dan lenyap di muka bumi ini. Mungkin itu saja. Terima kasih. Betul sekali ya Bunda ya, Pak Abdullah ya. Meskipun kita telah memasuki masa new normal, tapi kita tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Terlebih lagi di Kabupaten Ogan Komering telah diterbitkan peraturan Bupati nomor 39 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 19 di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Ya, adapun tertuang pada bab 6 pasal 9, Dinas Kesehatan untuk melakukan penyuluhan, sosialisasi terkait informasi, edukasi cara pencegahan dan pengendalian COVID-19. Upaya yang telah dilakukan dari Dinas Kesehatan dan jejaringnya termasuk Puskesmas Marabuna ini Pak ya. Yang pertama, melakukan sosialisasi dan penyuluhan secara serentak oleh setiap puskesmas dan Dinas Kesehatan dengan menggunakan puslink pada setiap hari Jumat pada wilayah kerja masing-masing. Yang kedua, penyuluhan pada kegiatan-kegiatan tertentu oleh petugas kesehatan secara masif. Dan yang ketiga, melalui multimedia, yaitu dengan program inovatif obsesi seperti kita pada hari ini, melalui media sosial Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir, melalui Facebook, Instagram, dan YouTube Dinas Kesehatan Kabupaten Oki secara live. Jadi upaya yang telah kita lakukan khususnya Dinas Kesehatan dalam hal pencegahan penularan COVID-19 ini sangat maksimal sekali ya. Ya, seperti yang telah disebutkan oleh Pak Abdullah tadi, kita bersama-sama berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu. Ya, kembali ke tema kita pada hari ini ya Pak Abdullah ya, Bunda ya, mengenai program Revolusi KIA. Ini memang lagi hits ya Bun ya. Iya, ini merupakan ide atau gagasan dari Bapak Bupati Ogan Komering Ilir melalui Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Jadi memang sedang digaung-gaungkan program lagi itu. hangat-hangatnya. Lagi hangat-hangatnya ya. Hangat-hangatnya ya. Tujuannya untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi tentunya di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Iya, sebelumnya mungkin kita pengen tahu nih Pak Abdullah, pada berapa sih jumlah sasaran ibu hamil, ibu bersalin, dan bayi baru lahir yang ada di Puskesmas Marabuna? Baik, Bu Mara dan Bu Nopi dan juga sahabat obsesi. Di sini kami perlu sampaikan juga bahwa untuk wilayah dulu Bu, ya biar enak kita. Jadi wilayah Puskesmas Marabuna ini membawahi 8 desa Bu. 8 desa, kemudian luas wilayah kita ini 987.130 km persegi dengan jumlah penduduk kita 41.661 jiwa. Cukup banyak ya. Jadi jumlah sasaran kita ibu hamil Puskesmas Marabuna dari 8 desa ini berjumlah 824 ibu hamil dengan ibu nipas 771. Dari 824 ini terbagi di 8 desa. Jadi 8 desa ini desa Perwasi berjumlah 33 ibu hamil, di desa Marabuna 1 berjumlah 142 ibu hamil, kemudian di desa Marabuna 1 itu berjumlah 157 ibu hamil, kemudian untuk desa Lubuk Seberuk berjumlah 222 ibu hamil, kemudian di desa Lubuk Makmur berjumlah 95 ibu hamil, kemudian di Sungai Belida berjumlah 29 ibu hamil, kemudian di Sungai Belida di Lumpuing Indah berjumlah 16 ibu hamil. Ini yang di desa paling ujung yang berbatasan dengan desa Kecamatan Mesuji Raya. Paling jauh Pak. Paling jauh. Nah, ibu-ibu hamil ini juga ini ada yang faktor
berisiko, Bu Cik Malada. Ini yang punya risiko ini berjumlah 24 ibu hamil, dan untuk yang punya risiko tinggi itu berjumlah 4 ibu hamil. Nah, ini dapat dikategorikan ibu hamil yang berisiko ini akibat hamilnya itu terlalu muda, dan kemudian ada yang hamilnya yang agak terlalu tua, jadi 35 tahun ke atas. Yang hamil muda tadi umurnya 20 tahun ke bawah. Dan juga jarak kehamilan juga ada yang 2 tahun, belum sampai 2 tahun sudah hamil lagi, sangkan lancarnya tadi. Nah, kemudian ini ada yang tinggi badannya kurang 145, ini yang punya risiko yang 24 orang. Kemudian ada yang ibu hamil ini risiko tinggi tadi, ini terdapat di 4 desa. Di 4 desa ini ada di Muara Burnai. Di Muara Burnai 1 itu 2 yang berisiko tinggi ini disebabkan oleh 1 ibunya sudah melahirkan dengan sesar. Yang 1. Yang satunya itu terinfeksi penyakit sifilis, Bu Cimela, yang 1. Nah, kemudian yang 2 ini, yang satunya di Muara Burnai 1 itu akibat itu kelahiran sesar, yang satunya. Kemudian yang satu lagi di desa Lubuk Makmur. Nah, ini yang jadi masalah, ini ada yang letak plasentanya di bawah. Nah, seharusnya plasentanya di atas. Jadi seharusnya bayi itu lahir kepala dulu. Nah, ini malahan di bawah. Nah, ini jadi selalu yang kita targetkan, yang harus jangan lepas keempat ibu hamil yang pokok ini. Kita pantau terus. Nah, itulah mungkin. Dari 8 desa itu sudah ada bidan desa semua, Pak? Alhamdulillah, semuanya sudah ada, sudah lengkap. Mudah-mudahan itu mungkin lebih itu di desa-desa itu petugas kita di desa. Untuk puskesmas juga sudah ada semua. Sudah ada semua, sudah lengkap, 8 desa sudah ada semua. Dari ibu hamil itu sudah masuk data pemantauan ibu hamil, Pak, ya? Sudah ada tanda-tanda kita. Yang kuning itu yang 24 tadi, yang merah kita tandai yang 4 tadi, yang berisiko tinggi tadi. Inilah yang perhatian kita betul-betul ini. Iya, jadi memang Bapak pimpinan ini sangat hafal sekali dengan wilayahnya, ya. Harus. Ya. Kita kan orang lapangan, jadi lapangan harus tahu itu. Harus tahu. Memang seharusnya seperti itu. Memang. Iya, jadi tadi sudah disebut nih Bapak terkait pemantauan ibu hamil, ya. Kita pengen tahu nih Pak, bagaimana sih metode pemantauan ibu hamil yang ada di Puskesmas Muara Burnai? Baik, Bu Camela dan Bu Dopi dan juga sahabat obsesi di rumah. Jadi kita sebelum masyarakat ibu hamil ini kita sudah ada target. Jadi semua itu ibu hamil itu harus mencapai kita K1 itu harus ada. Nah, seluruh ibu hamil itu harus ada di puskesmas maupun di pustu. Kemudian di sinilah kita mendapatkan harus ada nomor HP-nya, Bu. Nah, jadi pemantauan lewat nomor HP, harus di HP, dan juga alhamdulillah keempat kita, K1 kita semua tercapai di sini. Jadi untuk K1 ini semuanya harus istilah di kebidan itu 10T. 10T. Jadi harus dapat 10T dalam K1-nya. Jadi sudah lengkap. Jadi itu dia datang timbang, tensi, tipu pemeriksaan letak bayinya, kemudian jantung bayinya, dapat TT-nya, dapat FM-nya, dan juga diperiksa darahnya, baik itu kadar gulanya, penyakit hepatitisnya, dan lain-lain. Dan juga kita kasih kalau ada indikasi dia mengalami sakit apa, kita lakukan tindakan pengobatan, dan juga kita posling atau istilahnya posling dengan bidan dengan pasien ibu hamil ini. Jadi kita kasih penyuluhan lah istilahnya itu supaya ibu ini aktif di dalam pemeriksaan. Berarti di Puskesmas Muara Burnai ini proses pemantauan ibu hamil itu ada 2 macam, ya Bu ya. Yang pertama melalui via telepon tadi. Yang kedua melalui secara langsung. Pelayanan ANC. Iya, benar. Dengan setempat yang berkualitas, Pak, ya. Benar. Untuk tes laboratorium tadi Pak sudah dijelaskan. Jadi setiap ibu hamil ini memang wajib diperiksa tes laboratorium seperti itu. Harus wajib. Jadi mereka setiap datang pertama itu kita cek, kita ambil, mungkin ibu ini HB-nya, gula darahnya,
hepatitisnya. Nah itu banyak yang di situ kita periksa. Itu semuanya gratis. Ya alhamdulillah kita dapat bantuan dari Dinas Kesehatan yang mungkin yang dianggarkan oleh pemerintah kita untuk pemeriksaan ini. Ya, sangat berterima kasih kepada Bapak Haji Iskar SD, itu Bapak Bupati kita dan Ibu Ketua PKK kita Ibu Linda dan juga Bapak Kepala Dinas kita Bapak Iwan SKM SKS, terima kasih atas dukungan supportnya dalam revolusi KIA di Puskesmas Marubunai dan juga seluruh di Kabupaten Oki ini. Iya, jadi memang sudah luar biasa sekali ya program revolusi KIA di Puskesmas Marubunai Aceh ya. Iya. Sekarang Pak, bisa Bapak jelaskan terkait tentang persiapan ruang tindakan persalinan yang saat ini di Puskesmas Marubunai sudah sampai sejauh mana Pak persiapannya? Wah, terima kasih Bu Nopi. Jadi persiapan, jadi kita mulai tahun 2000 kemarin akhir, jadi kita itu diperintahkan oleh Kepala Dinas kita sesuai dengan inovasi Dinas Kesehatan bahwa ini kita harus ibu hamil ini benar-benar harus kita pantau. Jadi kami puskesmas ya yang pastinya kita siap dulu fasilitas. Nah, fasilitas dan nakes. Nah, jadi alhamdulillah pada waktu Pak sekitar di bulan 9 itu kami baru masuk, jadi kami langsung rombak itu semua fasilitas persiapan betul-betul. Jadi kalau mau maju, jadi orang lihat dulu fasilitas kita, fasilitas kita, kemudian alat-alat kita selengkapi dan juga semua tenaga kita siapkan. Nah kemudian kita baru atur waktu itu, jadi kita lakukan petugas kita untuk jaga malam. Jadi 24 jam kita siap di puskesmas sekarang ini. Ada piket ya Pak? Ada piket. Jadi setiap malam 2 orang dan juga untuk bidan-bidan seniornya standby. Jadi sewaktu-waktu diperlukan kita siap. Ambulannya pun siap dan juga supirnya pun siap. Jadi ini ya Bunya, mulai dari fasilitas, SDM, sudah disiapkan. Dokternya Pak, ada tidak di Puskesmas Marubunai? Dokter ada. Jadi bidan kita berjumlah 26 bidan. Jadi 26 bidan yang ada di puskes 14 bidan dengan jumlah 5 bidan PNS, 9 bidan TKS, dan 12 bidan terbagi di beberapa desa dan 1 orang dokter. Sudah siap, dan alhamdulillah sekarang juga kita mendapatkan dokter intensif 3 orang. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan ini nanti dokter intensif ini berlanjut untuk selanjutnya, Bu. Jadi lengkap ya dari sarana SDM, dokter sudah cukup Pak ya rasanya. Kira-kira adakah Pak komitmen Bapak selaku pimpinan puskesmas dengan seluruh SDM manusianya di puskesmas dalam kegiatan program revolusi KIA ini dalam pelayanan jemput antar ibu hamil sebelum dan sesudah persalinan? Betul, ini sekarang kita diwajibkan, diharuskan. Apalagi anggaran masalah dana untuk ibu melahirkan ini sangat besar. Yang diberikan oleh Bapak Bupati kita dan Bapak Kepala Dinas kita. Karena anggaran itu kalau salah itu sampai 4 miliar itu dana yang disiapkan untuk ibu hamil yang akan melahirkan ini. Jadi kami pun di puskesmas dengan semangat Bapak Kepala Dinas Kesehatan kita, Bapak Iwan, kami pun di Puskes Timur semangat Bu Nopi ini. Jadi kita semangat kita itu, jadi kita berkomitmen pada tahun 2021 ini sesuai dengan komitmen kita tidak akan menyumbangkan angka kematian ibu melahirkan batu bayi yang dilahirkan. Jadi sesuai dengan pada tahun 2020 kemarin kita 0, sekarang pun kita berkomitmen supaya tetap 0 untuk tahun 2021 ini. Mudah-mudahan tidak ada kematian. Amin. Jadi berarti Pak tadi disebutkan ibu hamil yang ingin bersalin itu dijemput lalu diantar kembali. Benar. Jadi ibu hamil yang akan bersalin itu dijemput dulu oleh tim puskesmas. Benar. Lalu ditolak persalinan di puskesmas. Setelah itu pada saat pulang diantar dan juga malahan ditambah kita kasih tanda mata superset. Jadi itu Bu, kita tuh kan sudah tahu ibu-ibu hamil di desa kita itu sudah ada semua catatannya di puskesmas maupun di bidan desa, dan juga nomor HP-nya sudah, kehamilan pun sudah tahu, dan juga yang sudah punya resiko tinggi ini pun sudah kita pantau. Jadi sewaktu-waktu itu kita tanya, kita
bel di mana ibu hamil itu sudah siap. Nah, kalau memang itu sudah ada tanda-tanda melahirkan atau sudah ada waktunya, jadi kita jemput. Kita bel, ibu sudah siap. Kita jemput sesuai dengan apa yang dipermasalahkannya. Umpamanya ibu itu kadang-kadang kan yang letaknya sungsang, yang letak yang sesar tadi. Jadi kita jemput. Nah, itu pun sesuai dengan aturan. Ada aturannya, Bu Nopi. Jadi mereka itu dari bidan desa mengambil ke bidan sub kita, pikor kita, dan bidan kita langsung ngebel ke dinas kesehatan. Nah, dari dinasnya lah yang menentukan ibu hamil ini akan dirujuk kemana. Nah, kalau dia dirujuk di Keagung, kita langsung keantar ke ada rumah singgah. Jadi ibu hamil ini ke rumah singgah dulu, baru dia kalau pas melahirkan, waktu melahirkan baru diantar oleh pihak rumah sakit ke rumah sakit. Jadi memang untuk diketahui ya, untuk sahabat obsesi yang ada di rumah, kita di Kabupaten Ogan Komering ini memiliki rumah singgah yang letaknya berada di belakang bidang farmasi di samping Rumah Sakit Umum Daerah Kayagung. Ya, tujuannya untuk menghindari keterlambatan ya dalam hal menuju dan mendapat pertolongan persalinan. Jadi untuk ibu-ibu hamil yang memiliki faktor risiko atau dengan risiko tinggi sebelum persalinan bisa menginap dulu di rumah singgah. Jadi kita sudah siapkan fasilitas ya. Jadi tadi dijemput, diantar, terus diberi bingkisan. Betul. Untuk biaya nih Pak, untuk biaya persalinan, apakah ada program dari Dinas Kesehatan yang ini seperti program yang persal atau seperti apa? Benar. Ya, selain ada BPJS dan juga ada jam persal. Nah, ini ada juga kalau betul-betul masyarakat tidak mempunyai KK atau punya KTP, itu bisa diurus di kecamatan, lewat kecamatan dari kepala desa dulu. Dia tidak mampu dari kepala desa, terus dia ke kecamatan, ke dinas sosial kalau memang tidak ada KK atau KTP. Itu. Jadi sayang sekali masyarakat kita di Kabupaten Oki ini kalau tidak memparkan fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah kita. Jadi memang peran lintas sektor sangat ini ya Pak ya, sangat membantu ya. Betul Bu. Baiklah, ini sepertinya menarik sekali ya Bu ya. Bincang kita pada hari ini, tetapi kita harus break sejenak untuk mendengarkan live musik dan dilanjutkan dengan praktek kesehatan tentang cara memandikan bayi. Wah, ini bermanfaat sekali ya Bu ya, untuk saya juga tentunya yang pernah memiliki bayi ya. Ya baiklah, selamat menyaksikan. Sekilas tentang dirimu, lama ku nanti memikat hatiku, jumpamu pertama kali, janji yang pernah terucap, tersatukan hati kita, namun tak pernah terjadi. Mungkinkah masih ada waktu yang tersisa untukku? Mungkinkah masih ada cinta di hatimu? Andaikan saja aku tahu kau tak hadirkan cintamu, ingin ku melepasmu dengan pelukan. Sesal yang datang selalu takkan membuatku kembali. Maafkan aku yang tak pernah tahu, hingga semuanya pun kini tak berlalu. Maafkan aku. Maafkan aku. Mungkinkah masih ada waktu yang tersisa untukku? Mungkinkah masih ada cinta di hatimu?
Andaikan saja aku tahu kau tak hadirkan cintamu, ingin ku melepasmu dengan pelukan. Ingin ku melepasmu dengan pelukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat obsesi dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa berjumpa kembali dalam program Obsesi, obrolan sehat seputar obsesi. Dalam edisi Praktek Kesehatan kali ini, saya akan mengenal saya Karin, dan di sebelah saya sudah ada bidang koordinator dari Puskesmas Muara Brunei, yaitu Ibu Rama Syarifin Sadana saya perkenalkan. Baiklah Ibu, selamat pagi Ibu. Selamat pagi dulu ya. Bagaimana Bu keadaan hari ini, sehat? Alhamdulillah. Nah, ngomong-ngomong kali ini dalam sesi praktikan kali ini kita akan mempraktik apa ya Bu ya? Kita nama saya Kak ini. Saya bidang koordinator dan Puskesmas Muara Brunei. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan bagaimana cara memandikan bayi. Oke, baik sahabat obsesi. Ini cara memandikan bayi yang baik dan benar ya Bu ya. Nah, jadi bagi para ibu-ibu hamil yang mungkin baru anak pertama nih nggak tahu tuh kurang apa sih kira-kira manfaat memandikan bayi yang baik. Itu kita tahu definisinya dulu. Mandi itu definisinya adalah membersihkan tubuh bayi dengan air dengan cara menyiram atau merendam diri dalam air. Nah, untuk bayi yang lahir minimal itu 6 jam minimal 6 jam setelah lahir baru boleh dimandikan atau menunggu suhu tubuh bayi menjadi stabil terlebih dahulu. Iya. Manfaat bagi bayi adalah satu, membuat bayi lebih bersih yang jelas Mbak Karin. Iya, jadi bayi menjadi lebih bersih, bayi menjadi lebih nyaman, bayi menjadi lebih segar. Sebenarnya itu mencegah alergi dari biang keringat mungkin ya. Iya. Kan tidak kalah pentingnya juga mendekatkan diri antara ibu dan bayi. Jadi ini sangat penting ya Ibu ya, untuk kedekatan antara ibu dan bayi. Nah, ini sudah di depan kita ini sudah banyak sekali nih alat dan bahan. Nah, kira-kira Bu boleh dikenalkan sama sahabat obsesi nih, apa saja alat dan bahan yang dibutuhkan untuk memandikan bayi? Pertama sekali kalau kita mau memandikan bayi, kita perlu perhatikan pertama sekali yang tentunya ruangannya dulu. Ruangannya maksudnya sebaiknya ruangannya dalam keadaan hangat. Maksudnya begini, jika ada jendela, lebih baik ditutup terlebih dahulu jendelanya. Kipas angin dimatikan terlebih dahulu. Kalau ada AC, lebih baik AC-nya itu dalam keadaan mati. Yang jelas suhu ruangan hangat, kalau dipakai temperatur sekitar suhu ruangannya 25 derajat Celcius. Nah, setelah itu kita persiapkan peralatan mandi dan persiapkan peralatan untuk gantinya. Kalau peralatan untuk mandi, handuk, 2 buah handuk. Ini ya sahabat obsesi, kita lihat sudah ada 2 buah handuk. Ini seperti apa mandi ya Bu ya? Ya, wasap. Jika tidak ada wasap bisa diganti apa nih Bu Rama kira-kira? Handuk kecil. Handuk kecil boleh ya sahabat obsesi ya, yang lembut. Bak mandi, tentunya bak mandi 2. Kemudian sudah ada mandi, sudah kita siapkan tadi ya Bu Rama ya. Nah, terus termos air hangat. Air hangat, ya ada satu termos. Air panas maksudnya. Setelah itu sabun, sampo, kapas. Sabun dan sampo ini
khusus untuk bayi. Ya, jadi sahabat obsesi ini sabun dan samponya khusus digunakan untuk bayi ya Bu Rame, jangan digunakan untuk yang dewasa. Foam berisi air matang. Ya, Nah, persiapkan kapas 5 lembar kapas. Habis kurang 5 lembar kapas. jadi ada 5 lembar kapas ya sahabat obsesi. Ya, kemudian Bu Rama, Setelah itu ada 4 botolnya. 4 botol. Setelah itu pakaian kotor bayi. dan kemudian terakhir baju bersih untuk ganti bayi. Ya. Nah, kira-kira Ibu Rama di Puskesmas Muara Burnai ini kegiatan memandikan bayi ini biasanya dikasih edukasi pada saat apa dan kegiatan apa? Ya, terima kasih Bu. Biasanya edukasinya dilakukan satu waktu setelah ibu hamil. Ya, setelah ibu hamil. Keduanya pada kemitraan. Biasanya kan mandiin bayinya, apalagi anak pertama ya Mbak, agak takut, apalagi setelah proses persalinan yang begitu panjang dan melelahkan. Ya. Apalagi ibu misalnya walaupun dia bukan anak pertama, bekas tekstil jahitan, habis lahiran dengan atau dengan vakum itu agak takut yang mandiin. Tapi sebenarnya memandikan bayi itu lebih mempunyai manfaat yang bagus untuk bukan hanya sekedar mandi sebenarnya kalau untuk bayi. Dia adalah saat-saat yang menyenangkan bagi bayi untuk mandi dan bagi ibunya sarana komunikasi juga bagi ibunya. Apa sarananya? Di situ pada saat mandi ada sentuhan, ada usapan dan ada komunikasi. Biasanya ibunya ngajak ngobrol waktu mandi walaupun bayinya tidak menjauh, tidak mengerti. Sang bayi kan punya feeling antara kedekatan ibu dan anak. Pada waktu kita kemitraan dukun dan bayi, makanya kadang-kadang bukan cuma ibunya, dibantukan dukun bisa mandikan bayi. Karena mitra antara bidan dan dukun itu erat ya. Iya, betul sekali Mbak. Nah, yang ketiganya setelah bisa kita edukasi lagi setelah dia habis melahirkan mau pulang kita ajarkan terlebih dahulu cara memandikan bayi. Biasanya di masa pandemi COVID ini terhalang nggak tuh kelas ibu hamilnya? Biasanya atau bisa melalui kita share dari grup, misalkan. Ya, untuk memang pada masa pandemi ini kita kadang tidak melalui secara langsung ya Mbak, kasih hamil kita lakukan kalau untuk puskesmas 3 bulan sekali kita ke desa, atau kalau untuk di puskesmas di desa-desa itu 1 bulan sekali dilakukan. Tapi kalau waktu masa pandemi kemarin kita melakukan kebetulan di setiap bidan desa ada punya grup WA-nya masing-masing. Jadi kita bisa share melalui media sosial, memanfaatkan media sosial tersebut. Mungkin sahabat obsesi sudah mulai penasaran ya, gimana sih cara memandikan bayi yang sehat? Mungkin bisa langsung saja berangkat kita praktekkan. Pertama sekali kita alat kita siapkan. Kita siapkan bayinya dulu, kita ganti baju bayi, kita buka baju bayi. Baju bayinya kita buka dulu dengan hati-hati karena bayi sangat lembut tubuh bayi. Jadi harus tetap dalam kondisi suhu tubuh yang hangat ya Bu ya. Betul sekali. Kaos kaki, kaos tangan dilepas, popoknya biarkan terlebih dahulu melekat. Itu gunanya biar apa tuh orang? Apa? Popoknya biar kalau ada kotoran nggak langsung ke handuk. Bisa pakai handuk atau bisa pakai bedongnya. Kita balut kembali bayinya. Kita balut kembali. Setelah itu kita siapkan, kita tuangkan air panas. Air panas yang ya. Kita tuangkan air panas ke bak mandi. Dua bak mandinya ya. Ini buat yang mandi. Yang mandi lalu kemudian untuk bilas. Kita tuangkan air panas secukupnya. Kita campur dengan air yang sudah disiapkan tadi. Tadinya suhu airnya agak hangat dengan cara sederhana dengan suhu kita tes dengan turun atau siku.
Bisa juga dengan temperatur dalam suhu. Lalu untuk kurang dari 2 bulan, 0 sampai 2 bulan itu temperaturnya 29 derajat Celcius. Tapi di atas 2 bulan itu lebih rendah dari 29 derajat Celcius. Nah, kita siapkan, sudah sudah pas, ya. Pegang bayinya. Ya, tapi dalam keadaan tergedor ya. Jadi kalau Suci masih dalam keadaan tergedor ya bayinya ya. Nah, jadi kita posisikan terlebih dahulu sama obsesi. Kita sudah posisikan bayinya. Kita bersihkan dulu mata bayi dengan menggunakan kapas. Kapas dan air bersih, air yang kotor tadi dikuras yang sampai kering. Kita bersihkan dahulu mata dari bagian dalam sampai keluar. Boleh keluar dengan kaki balik. Tapi pada prinsipnya satu kapas harus dengan satu mata dengan satu kapas. Lalu apa pada tempatnya? Dengan mata kakinya, begitu dengan dan mata kakinya. Kemudian sahabat obsesi mau melihat bagaimana sih saksinya kita hadapkan bayinya ke kamera itu. Nah, ini pembuktiannya dengan cara kasus dalam terus keluar dan dalam keluar. Setelah itu, setelah mata selesai kita kita belum kapas ke dan untuk membersihkan mulut bayi. Dengan mulut bayi sampai kita bersihkan, kita usap-usap rongga dalamnya di atas, di sela-selanya di bawah, kiri kanan. Boleh diulangi lagi dengan cara yang sama. Lalu di sela-selanya. Ini untuk tujuannya untuk membersihkan sisa asli dan lengket dalam mulut bayi. Setelah itu kita mulai mandikan anduk basah, yang lembut, basahkan wajah, kita ke muka bayi, secara perlahan-lahan. Mungkin beberapa untuk membasuh muka itu ibu-ibu yang ada di rumah jangan menggunakan sabun, mungkinnya belum ya? Tidak menggunakan sabun, ya. Itu air saja. Jadi salah satu untuk menggunakan air saja untuk di bagian muka. Jangan lupa daun telinganya dan belakang telinga. Lakukan hal yang sama dengan di bagian tubuh lainnya. Daun telinga atau belakang telinga. Setelah itu bagian lipatan leher. Nah, leher ini biasanya ada sisa-sisa dasi apa sisa-sisa bedak katanya pada ingat dan jangan lupa megang kepala bayi dengan cara dipotong lehernya. Setelah itu baru kita basahkan rambutnya dan pelan-pelan. Basuh rambutnya. Jadi kita kasih sampo. Oke ya. Sampoin bayi. Jangan perlahan-lahan sambil dikit-dikit, tapi hati-hati pada bulu bayi masih lembut. Dan kata, itu kita bilas. Dengan terus, harus memang benar-benar yakin kalau dia kerja nanti kalau ada sifat atau jatuh. Setelah itu baru kita bilas ke pakai pakaian kasutnya tadi. Bilas ya. Ini air bilas ini air hangat ya. Jadi sahabat obsesi untuk air bilas ini kita masih menggunakan air hangat. Nah, tujuan bilas ini supaya memang kita yakin benar-benar bersih, jangan ada
dengan perasa licin dan masih ada sisa sabunnya. Setelah itu kita ambilkan dulu, rasping dulu kepala bayi. Jadi ini sudah selesai ya Bu ya? Oh Bu, masih ada? Belum. Membersihkan badan. Jadi benar-benar kering, pastikan yang benar-benar kering. Setelah itu kita bisa bedongnya. Kita pakai bedong ya Mbak? Iya. Kita bedongnya. Dilihat dulu, pokoknya bisa. Dilihat dulu, apakah ada kotoran atau tidak. Kalau ada kotoran, dilihat dulu dengan menggunakan masalah. Tapi kalau tidak ada kotoran, tapi sudah saja. Ini banyak pintar nih sahabat obsesi yang nggak ngompol ataupun nggak BAB. Jadi kita bisa langsung mandi aja ya Bu ya. Dimasukkan ke bagian wadah kotor ya. Masukkan dari biasanya seperti tadi menumpang bagian belakang kepala. Kita siram dulu badan bayi. Kita menggunakan wastafel. Kita siram dulu badan bayi. Terus kita sabuni. Ada sabunnya dengan cukupnya Bu ya. Pastikan kata sabunnya. Jangan lupa sela-sela lipatan-lipatan. Ya, sabun dibutuhkan. Terus tangan bagian lengan, yang kan katanya di sela-sela jarinya juga satu-satu. Dibersihin satu-satu sabunnya. Terus dibilas lagi, kakinya lagi, tangan, sela-sela tangan, sela-sela lengan, dan sela-sela jarinya. Setelah itu kita bersihkan alat genitalianya. Yang perlu diperhatikan pada alat genitalia adalah bayi perempuan kita harus bersihkannya dari atas ke bawah. Jadi jangan terbalik ya orang lain. Itu sahabat dari atas ke bawah. Untuk bayi perempuan. Kalau bayi laki-laki kita bersihkan juga ya. Testisnya masih terdapat kotoran. Boleh diperhatikan ya, tapi tentunya tidak boleh ditarik lagi Mbak. Ya, ini sangat konsideran ya. Kan bisa. Setelah genitalia selesai, kita bersihkan mulai ke bawah lagi, ke lutut, pergelangannya, dan sela-sela jari kaki juga. Jadi sangat terurut ya Bu Ramai dari atas kepala sampai ke ujung kaki. Ini dan kaki yang satunya. Selanjutnya jangan lupa. Setelah itu kita kalau sudah selesai yang di depan, kita balik ke belakang dengan cara tangan kanan kita menopang dada bayi. Jadi memandikan bayi ini sangat penuh kehati-hatian ya Bu Ramai ya. Ya, betul sekali ya. Jadi sentuhan bagian kepalanya ke atas, jangan sampai untuk ke bawah. Biasa itu kita siram juga punggungnya dengan air. Setelah itu kasih sabun. Kita sudah pelan-pelannya juga bagian anusnya dibersihkan. Kemudian juga Jadi dengan gerakan yang sama ya Bu Ramai dari atas ke bawah. Setelah itu bagian paha, lipatan lutut, dan telapak kaki. Jadi lakukan hal yang sama dengan satunya. Itu kita bilas. Itu kita masukkan ke bagian satunya tadi Mbak. Ya, karena yang dapatkan kita pindahkan ya Bu ya. Ya, kita jelas dengan bagian satunya yang bersih tadi. Pastikan bahwa kulit saya tidak licin, tidak lagi licin, dengan benar-benar bersih. Tidak ada sisa-sisa sabun ya Bu Ya, Ramai. betul sekali. Terus bisa bayi merasa nyaman dengan pada saat mandi ini, dia diamin dulu biar dia menikmati
guyuran air yang oleh ya, bidan buat atau kalian. ibunya ya. Jadi setelah itu kalau sudah merasa cukup, kita ambil kandung untuk menyebutkan bayi. Sudah bersih, Kita kirimkan bayi, lakukan di tempat yang sudah disiapkan tadi. Pastikan bayi benar-benar bersih. Pada saat mau mandikan kita harus perhatikan juga Mbak, bayi bagaimana yang boleh dimandiin. Oh iya, biasanya kan ada tuh, Buramanya pernah tuh Karin lihat mungkin ada bayi tuh yang nggak bisa langsung dimandiin kan. Itu kira-kira bayi seperti apa Burama? Ya, kita harus perhatikan bayi yang pada saat lapar dia nggak boleh mandi. Pada saat lapar, pada saat habis menyusui dia nggak boleh langsung kita mandikan. Pada saat bayi mengantuk juga tidak boleh langsung dimandikan. Dan pada saat bayi demam atau sakit, pastikan adalah dengan lap yang sudah kering, kita kasih penghangat, minyak telon kita taburkan di badan dan di punggung. Terus lagi ini di di telapak kaki dan kaki. Langsung kita kasih sarung tangan dan sarung kaki supaya tidak kehilangan suhu panasnya, biar nggak kedinginan maksudnya. Nah, setelah itu kita kasih dulu itu Mbak, kasih dulu bedak. Nah, kita kasih bedaknya. Ingat cara mengasuh bedaknya jangan langsung ditumpahkan. Karena takutnya akan debunya bedak ini terbuka akan tersisa oleh bayi, akan mengganggu pernapasan bayi. Jadi jangan mengasihkan kasih bedak itu ditumpahkan dulu ke tangan, diusap-usap, baru diusapkan sama bayi. Ya. Setelah selesai kita langsung bedang lagi, biar bayinya tetap hangat. Jadi ini sangat bermanfaat sekali ya sahabat obsesi, cara untuk memandikan bayi yang baik dan benar. Mungkin Ibu Rama ini sangat bermanfaat apalagi untuk ibu-ibu hamil anak pertama. Jadi sahabat obsesi, mungkin demikianlah praktek kesehatan obsesi hari ini, cara memandikan bayi. Untuk Ibu Rama, terima kasih Bu atas informasi dan edukasi yang sudah diberikan untuk sahabat obsesi yang di rumah. Sangat bermanfaat sekali. Akhir kata, saya Karin dan Ibu Rama pamit undur diri. Sampai bertemu di praktek obsesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kembali lagi bersama kami dalam program Obsesi, obrolan sehat seputar opsi. Ya, kembali kami mengingatkan untuk sahabat obsesi, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel YouTube kita, di laman Facebook dan Instagram kita. Dan jika ada komentar, boleh banget nih ditulis atau saran ya, Bunda ya, boleh banget ditulis di kolom komentar di akun media sosial kita. Ya, kembali lagi ya dengan Bapak Abdullah ya Bun ya. Sekarang Pak bisa Bapak jelaskan bagaimana capaian kinerja persalinan di Puskesmas Muara Bonai saat ini? Alhamdulillah untuk capai kerja kita sudah semuanya tercapai semua ya, dengan ibu hamilnya maupun ibu nipasnya. Jadi masalah ibu hamil itu tetap sudah capai, ibu nipasnya juga itu kita laksanakan dalam 40 hari itu kita adakan 3 kali kunjungan Bu Nopi. Jadi hari ketiga pasca kelahiran, hari ke
kemudian 28 hari kemudian kita kunjungi, dan kemudian 42 hari kemudian kita kunjungi. Seandainya ibu tersebut tidak bisa untuk datang ke pelayanan puskesmas kesehatan, ya kita datangi. Ya. Ya, jadi memang berarti dari ibu hamil dipantau, terus sampai ibu nifas pun dipantau. Iya. Sampai umur 42 hari. 42 hari, ya. Nah, kira-kira Pak, apa harapan Bapak terkait dengan program kegiatan inovasi revolusi KIA saat ini? Jadi harapan kami kepada seluruh petugas bidan di desa maupun bidan desa di puskesmas, bahwa kita tetap berkomitmen bahwa jangan sampai untuk tahun 2021 ini kita akan menyumbangkan ibu melahirkan meninggal atau bayi yang dilahirkan itu meninggal. Jadi kita tetap untuk komen supaya ini tetap kita menolkan untuk 2021 seperti tahun 2020 yang kemarin. Jadi Dan zero Pak ya? Zero, insya Allah mudah-mudahan. Kematian bayi ya, Iya. Bu, ya. Iya, jadi memang harapan ini sangat sekali ya, sangat luar biasa sekali harapan dari Bapak pimpinan puskesmas. Dan mungkin nih Pak, untuk hambatan dalam proses pelaksanaan kegiatan revolusi KIA di puskesmas Muara Burnai, kira-kira ada nggak Pak? Mungkin terkait pandemi COVID-19, mungkin pelaksanaan kegiatan posyandu seperti itu, kira-kira ada hambatan nggak Pak kalau puskesmas? Kalau untuk masalah kegiatan ini tidak ada, Bu. Iya. Jadi memang ada sedikit, memang kita untuk posyandu yang pasti itu tetap mengalami penurunan, namun tetap terlaksana dengan tetap memakai protokol kesehatan. Jadi ibu-ibu yang datang itu tidak kita berkerumunan, harus pakai masker, jadi antrian lah itu. Nah, jadi tidak berkerumunan, ya tetap pakai mati protokol tetap bisa laksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan. Dan tadi juga sempat dijelaskan proses konseling dan edukasi kesehatan itu tidak harus tatap muka ya Pak, ya, melalui WhatsApp tadi, atau media sosial. Mungkin akun Facebook dari Puskesmas Muara Burnai ada aktif 24 jam. Iya. 24 jam kita buka. Iya, jadi untuk ibu-ibu hamil yang ada di wilayah kerja Puskesmas Muara Burnai, jangan takut jika ingin bersalin yang ingin melahirkan, karena di Puskesmas Muara Burnai telah ada program revolusi KIA. Jadi sangat membantu untuk dan memfasilitasi ibu hamil yang ada di wilayah puskesmas. Jadi saya tetap buka 24 jam itu. Iya, 24 jam ya. Untuk ibu hamil yang mau melahirkan di puskesmas kita. Iya, jadi luar biasa sekali ya. Iya, baiklah, sahabat obsesi, ini sangat menarik sekali ya perbincangan kita pada hari ini. Tetapi karena keterbatasan waktu tidak terasa sudah 1 jam lebih ya. 1 jam lebih kita ngobrol ya dengan Pak Abdullah ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya di akun media sosial kita. Dan kami kembali mengingatkan untuk sahabat obsesi ini tayang setiap hari Senin dan Rabu pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ya, tentunya masih edisi spesial program revolusi KIA di Puskesmas ya, Bun ya. Ya, akhir kata saya Cek Mala dan saya Bunda Novi serta Bapak Abdullah SKM. Ya, pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah.
tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasa-Nya bagi hamba-Nya yang sabar dan tak kenal putus asa. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasa-Nya bagi hamba-Nya yang sabar dan tak kenal putus asa, dan tak kenal putus asa, dan tak kenal putus asa. Terima kasih.